Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? I hope you always fit and happy whenever and wherever you are. Selama ini kita tahu ya kan, otonomi daerah itu merupakan bagian terpenting dari pemerintahan negara. Nah, sebenarnya apa sih otonomi daerah itu? Guys, otonomi daerah itu berasal dari bahasa Yunani dari kata autos dan namos. Autos artinya sendiri dan namos artinya aturan. Daerah itu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Jadi dapat kita kesimpulin, otonomi daerah itu merupakan hak, kewajiban daerah itu sendiri untuk ngurus pemerintahan sama kepentingan daerahnya sendiri sesuai peraturan undang-undang yang berlaku. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri berbagai hal terkait pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan UU yang berlaku. Ready, go! Jadi, ciri-ciri otonomi daerah itu, setiap daerah memiliki peraturan daerah di bawah undang-undang. Dan yang berhak mengatur hukumnya adalah presiden atau rajanya. Tapi walaupun namanya otonomi daerah, setiap ada perjanjian dengan asing tetap melalui pemerintah pusat. Dan masih banyak ciri-ciri yang lainnya. Konsep tujuan otonomi daerah itu bagi 3, tujuan politik, tujuan administratif, sama tujuan ekonomi. Tujuan politiknya itu untuk memberikan kewenangan daerah untuk mewujudkan proses demokrasi politik melalui partai politik dan DPRD supaya masyarakat setempatnya itu mendapatkan pelayanan yang baik, pemberdayaan masyarakatnya juga baik, dan terciptanya sarana dan prasarana yang layak untuk masyarakatnya. Tujuan administratifnya itu untuk mengatur manajemen birokrasi dan sumber keuangan daerah tersebut untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam daerah tersebut jadi lebih efektif dan ngasih peluang kepada warga setempat untuk turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan ekonominya untuk mewujudin peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah telah berjalan 24 tahun. Jadi hingga kini udah terdapat 542 daerah otonom baru yang terdiri dari 34 provinsi, 419 kabupaten, dan 93 kota. Jadi secara umum otonomi daerah berjalan dengan baik dan muncul inovasi-inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun tentu saja masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Walaupun baru berusia 2 dasawarsa, sejarah otonomi daerah dapat dijejaki sejak zaman kolonial Belanda. Mungkin belum banyak yang tahu, tapi di Indonesia sendiri, setiap tanggal 25 April diperingati sebagai Hari Otonomi Daerah. Meskipun baru menduduki 2 dasawarsa, sejarah otonomi daerah dapat dijejaki sejak zaman kolonial Belanda. Di tahun 1903, pemerintah kerajaan Belanda menetapkan Desentralisasi Wet 1903 atau Undang-Undang Desentralisasi 1903. Undang-undang ini diajukan oleh Menteri Koloni A.W.F. Edinburgh.
Undang-undang desentralisasi ini diamandemen dan melahirkan Undang-Undang Pembaharuan Pemerintahan 1922 atau Better Reforming Suite 1922. Amandemen ini untuk merintis jalan bagi Bumi Tera agar memperoleh tempat yang lebih besar dalam pemerintahan. Terus kan di tahun 1942 sampai 1945, desentralisasi yang tadinya diupayakan sepanjang setengah abad itu pupus ketika Belanda menyerah kepada Jepang. Nah, jadi pemerintahan pun jadinya sentralistis, hierarkis, dan mengikuti garis komando dari pusat sampai daerah. Nah, di tahun 1957, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 di tahun itu, yaitu tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, menerapkan konsep desentralisasi dengan sistem residu, yaitu wewenang pemerintah daerah adalah sisa dari wewenang yang tidak menjadi urusan pemerintah pusat. Di tahun 1959 sampai 1960, Presiden Soekarno mengeluarkan penetapan Presiden nomor 6 dan nomor 5 yang menyebabkan kepala daerah berkedudukan sebagai penguasa tunggal di daerah. Di tahun 1963, melalui Peraturan Presiden nomor 22 berisi keresidenan dan kewedanan dihapus. Kekuasaan dan kewenangan residen dan wedana diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat 1 dan tingkat 2. Di tahun 1965, Presiden Soekarno memaklumatkan Undang-Undang Nomor 18 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Undang-undang ini merumuskan bahwa prinsip dasar otonomi daerah adalah otonomi real dan seluas-luasnya. Di tahun 1999, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini memberikan kepada daerah kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Di tahun 1995, terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 8, di mana pemerintah pusat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada 26 daerah tingkat 2 percontohan. Kebijakan ini pun menjadi tonggak pelaksanaan otonomi daerah. Di tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 diganti Undang-Undang Nomor 32 tentang pemerintahan daerah yang ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri. Salah satu perubahan penting dalam undang-undang itu adalah ditetapkannya pemilihan kepala daerah secara langsung. Di tahun 2014, Undang-Undang Nomor 32 diganti Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintahan daerah yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-undang ini menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, tanggung jawab tertinggi dari penyelenggaraan pemerintahan tetap berada di tangan pemerintahan pusat. Pemerintah pusat akan melakukan supervisi, monitoring, kontrol, dan pemberdayaan agar daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal.